Ada kadang-kadang orang berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Matanya tengok TV film. Subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mana boleh dapat rahasia zikir? Perlu adanya satu muhasabah kepada diri kita ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap zikir yang kita baca itu ada rahasianya pada setiap zikir. Hikmah atau rahasia zikir itu akan didapat bergantung kepada keadaan orang itu ketika berzikir. Contohnya, Nabi bersabda, doa untuk orang itu terangkat kesusahannya adalah La ilaha illallah al-azimul halim, La ilaha illallah rabbul arsh, La ilaha illallah rabbul arshil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Yang baca doa itu akan terangkat kesusahannya. Ada orang kata, aku baca tak hilang pun susahnya. Dia umpamanya macam orang sakit pergi ke dokter. Lepas itu dokter kata ini obat, minum 1 hari 3 kali, tapi selepas makan. Orang yang beri obat balik rumah, dia minum sekali, diminum sebelum makan, atau diminum 3 kali, tapi diminum sebelum makan. Dokter kata suruh buat selepas makan, dia minum sebelum makan. Tak ikut cakap dokter, keberkesanannya tidak kelihatan. Sama juga dengan zikir ini, aku berzikir tapi tak ada kesannya. Ikut tuntutan dan adabnya atau tidak? Jangan disalahkan zikirnya pula. Faham tom? Walihada kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, zikir itu akan dapat kesan bagi orang yang berzikir dengan istiqamah ketika berzikir dan tadabbur ketika berzikir. Faham tom? Ada kadang-kadang orang berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Matanya tengok TV film. Subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mana boleh dapat rahasia zikir? Kalau mata tengok TV macam-macam dekat TV, tengok film horor, film hantu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mana boleh dapat itu hikmah zikir? Zikir perlu fokus khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan suasana itu tenang ketika berzikir kepada Allah. Dan bayangkan bahwasanya Allah ini ada di hadapan kita, sedang melihat kepada kita apa yang kita lakukan. Wahakadha, penghayatan kepada zikir akan memberikan kesan pada diri seseorang yang berzikir. Walihada dikatakan alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang ketika berzikir hatinya itu takut kepada Allah. Faham dong? Dahulu ada golongan namanya golongan Khawarij. Golongan Khawarij ini bahkan dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang munafik pun juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berzikir kepada Allah dari segi zahirnya sama-sama berzikir. Cuma karena zikir itu bukan hanya perbuatan lisan sahaja, perlu adanya hati dengan penghayatan, maka dibezakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Orang-orang munafik ini kalau salat dia malas. Kalau dia pun salat nak tunjuk-tunjuk pada orang. Kalau berzikir, zikirnya sikit. Dia zikir juga, tapi tak ada penghayatan pada zikirnya. Faham dong? Wah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang golongan, kalau akan datang satu zaman nanti orang kalau baca Quran indah, tapi tak melemasi tenggorokan, tak masuk dalam hati. Suaranya je indah. Mungkin orang lain dengar akan khusyuk dan dengar orang lain mendengar terkesan dan boleh menangis. Yang baca tak ada kesan apapun juga. Apa sebabnya? Tidak ada penghayatan. Oleh sebab itu ibadah tanpa ada penghayatan di dalam hati tak ada makna pada ibadah tersebut. Faham dong?